Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Nah, biasanya a lot of the problems with finance adalah people are looking for shortcuts. Mereka cari jalan pintas. Sekarang mereka ngeliat orang, kok dia bisa cepet ya? Kok dia bisa cepet ya? Saya juga mau dong. Right? And actually that's what will ruin you ketika cari jalan cepetnya. Karena semua yang cepet dibangun berarti fondasinya kan nggak kuat. Keputusan finansial terbaik gua, ini sebenarnya agak lucu sih. Tapi weirdly adalah gua beli di e-commerce topi anak SD. Oh, wow. Wow. Yes, karena itu yang akhirnya jadi IP, intellectual property gua di konten. Kalau gua ketemu orang, mereka mungkin kadang ada yang lupa nama gua, tapi mereka ingat lu yang suka pakai topi anak SD. Wow, that's Dan powerful. it brings so many opportunities dalam hidup gua. Gua ingat gua masih ada transactionnya, itu 10.000 doang gua beli. Right? Jadi it's the best investment so far. Topi Gitu kan. SD lu yang lemes itu kan? Yang lemes ya. Ya good udah. Dan itu masih OG. Jadi gue mungkin udah setahun 2 tahun ini masih pakai yang sama gitu kan. Ada setup sih beberapa gitu. Okay. Menarik ya. Emas sama perak nih di kalangan keluarga tuh banyak. Lagi rame. You know kayak there's this joke kayak ini anak-anak muda beli saham, pos-pos chart, berasa orang kaya. Ini emak-emak cuma ngumpulin emas tiap tahun, untungnya lebih gede. Bener, gitu kan. Soalnya generasi kita ke atas ya, nenek-nenek segala macam tuh nyimpenin emas tuh 30 gram, 20 gram. Buat anaknya merit, naiknya jauh. Tapi 30 tahun lalu gitu. Dan kalau kita perhatiin, kenapa mereka bisa rasanya untungnya gede banget? Karena mereka belinya buat jangka panjang. Betul. Bukan buat dana darurat atau untuk kayak setahun 2 tahun. Mereka biasanya tuh mindsetnya bukan buy and sell. Buy and just hold. Hold terus mungkin diturunin ke anaknya, diturunin sampai nilainya tuh dulu belinya berapa cuman 100.000, 200.000 per gram. Dimana sekarang udah naiknya luar biasa banget. Oke. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Tamu gue hari ini seorang financial guru. Financial guru yang jelasin investasi kayak anak SD. Jadi dia teman gereja gue juga. Kalau hari Minggu temen nongkrong. Dari kecil, dari teens juga di komunitas yang sama. Namanya Jason Nathanael. Please welcome. Hai. Thank you so much buat waktunya. Thank you for having me. Senang banget akhirnya bisa podcast di sini. So, yeah, it's good to be here. Jadi Jason nih, YouTube lu berapa subscribernya? Sekarang 100 ribuan ya? 150. Terus IG-nya udah mau 200 ribu ya followernya? Wow. Dari banyak orang yang kenal Jason, pasti ada yang belum kenal. Boleh nggak perkenalkan diri, lu tuh siapa, kesibukan lu apa aja, silakan. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Jason. Mungkin gue biasanya mengintroduce diri gue sebagai seorang investment content creator, di mana gue dari tahun 2020, angkatan COVID, gue mulai invest, karena itu pertama kali gue earn money. Jadi sekarang ketika waktu itu dulu nggak banyak orang yang bisa coba jelasin ke orang awam kayak how investment works. That is actually for everyone, semuanya tuh bahkan nggak cuma bisa, tapi wajib bisa ngerti gimana how to invest their money supaya kerja keras mereka nggak sia-sia. Jadi sekarang gue bantuin banyak orang supaya mereka bisa mulai invest, ngerti cara dunia bekerja, dan gue coba jelasin kayak anak SD dengan harapan kalau anak SD bisa ngerti, lu juga harusnya bisa ngerti dan lu bisa secure your future lah buat lu dan keluarga lu gitu. Oke, sebelum kita bahas tentang investment, uang dan lain-lain, gue tuh tertarik buat bahas Jason dari segi personal branding. Oke. Brand positioning lu sebagai investment educator yang menjelaskan seperti anak SD, itu proses berpikirnya sampai kayak ini nih gue bakal konsisten di sini, itu gimana? Jadi sebenarnya kalau ngomongin personal branding tuh gue udah mulai ngonten itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Dan itu bahasnya bunch of many different things. Jadi banyak pivotingnya juga. Gue tahu gue tuh senang bikin sesuatu. I love building things. Gue pengen bikin sesuatu yang bisa
jadi bantuin orang lah. And that's content salah satunya. Waktu itu sebenarnya gue di-challenge sama teman gue awal mulanya, yuk kita bikin personal branding gitu. Di saat waktu itu mungkin masih agak cringe untuk bikin konten. Sekarang mungkin kayak it's kinda cool enough, kayak banyak orang mulai bikin kan. Nah cuman waktu itu kayak gue bikinnya itu sebenarnya lebih kayak fun facts, lebih kayak hal-hal unik. Dimana yang gue sendiri pun lebih banyak mengejar views-nya gede nih. Kalau lu bahas sesuatu yang fun, light, gampang diterima banyak orang gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang gue passionate untuk bikin banyak tentang kesana gitu kan. Gue pengen bahas tuh finance, literasi keuangan, investment, karena itu yang gue udah lakuin dari 2020 juga. Nah sampai akhirnya gue coba nanya ke orang, di saat dunia konten ini sekarang kan banyak banget, everyone makes content, ada yang ya quote unquote gue agree, ada yang gue disagree. Apa yang bikin gue beda? Apa yang gue bisa lakuin sehingga orang gampang ingat dalam perspektif personal branding gitu kan. So I ask people around sebenarnya. Gue nanya dari orang-orang yang paling dekat sama nanya orang-orang yang audience gue kayak, guys, menurut kalian sebenarnya apa sih yang bikin kalian tuh pengen nonton gue? Gitu kan. Dan itu kan mungkin kalau gue punya biasnya sendiri kan, gue ngerasa oh gue paling pintar atau apa, and you know and so forth. Tapi ketika gue coba nanya beberapa orang, mereka tuh bilang kayak, kok gue seneng ya dengerin penjelasan lu tuh kayak simple aja gitu loh. Lu jarang pakai jargon-jargon yang memperibetkan, you know, in finance tuh kayak banyak banget jargonnya. Dan kayak gue kepikiran kayak bener juga ya, kayak gue tuh paling males denger orang merasa pintar ngomongnya banyak pakai jargon gitu. Pakai istilah-istilah yang kita nggak ngerti, kayak seakan-akan kita lagi bikin tembok yang bikin kita jadi susah ngerti gitu kan. Terus ketika gue denger itu, jarang pakai jargon, jarang bahasanya simple dan lain sebagainya, gue kayak keinget satu quotes, ada yang bilang ini dari Einstein, tapi gue nggak tahu lah ini dari Einstein atau enggak. Dia bilang kalau kamu bisa ngajarin sesuatu ke anak umur 6 tahun, kamu baru sesungguhnya mengerti apa yang kamu tahu. Nah di situ gue mikir, umur 6 tahun. 6 tahun kan anak SD. Ya udah gue bilang aja, gue jelasin kayak anak SD. Bahkan 6 tahun tuh bisa ngerti to the point of berarti gue tuh benar-benar menguasai loh. Sehingga kalian yang orang awam atau yang masih baru awal-awal belajar bisa ngerti juga. Makanya gue bilang, gue jelasin kayak anak SD gitu. Itu brilliant banget sih. Tapi berarti lu juga ngalamin masa trial error, terus nanya ke orang-orang. Karena gue juga tahu dulu konten-konten lu yang fun fact. Tapi lu konsisten sih ya. Lu juga coba, gue dengerin lo podcast lu di Spotify, yang bahasa Inggris. Itu tuh gue dengerin juga. Wow, itu early days banget. Iya, gue tuh dengerin. Jadi emang lu suka building something ya. Dan ketemu momentumnya aja akhirnya. Di tengah dunia yang semua orang berusaha terlihat pintar. Lu menjelaskan seperti anak SD. That's very brilliant. Oke, kita ngomongin ke investasi sama uang. Gua tuh kurang tahu banyak jujur aja. Makanya gue undang lu, kita ngobrol di sini. Buat teman-teman yang nggak tahu banyak juga, kita belajar banyak dari Jason. Gue tahu uang itu very personal. Cara kita manage duit sama cara orang lain manage duit bakal beda dong. Karena variabel kan banyak banget nih. Tapi kan tetap ada basic principles yang semua manusia harus tahu. Nah, boleh lu bagiin nggak? Oke. Yang pertama ya sebenarnya lu udah sempat bilang juga sih bahwa uang itu sangat personal. Jadi paling pertama sebenarnya lu mengerti dulu bagaimana hubungan lu dengan uang. Ini sebenarnya PR yang biasanya lumayan panjang karena it's not just about the math, bukan cuma tentang hitung-hitungannya, tapi bagaimana secara psikologi lu melihat uang seperti apa. Ada orang yang lihat uang sebagai satu-satunya alasan mereka harus kejar, right? Mereka timbunlah sebanyak uang sebanyak mungkin. Biasanya orang kayak gitu dia akan save, gak apa-apa gue gak makan, gak apa-apa gue jalan kaki, gak apa-apa gue hemat banget karena tujuan gue adalah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Beda sama orang yang mungkin uang itu misalnya sebagai tools. Dia jadiin uang sebagai tools, alat yang dia pakai untuk mencapai tujuannya. Apakah itu untuk menyenangkan keluarganya, apakah dia mau bikin foundation untuk bantuin banyak orang gitu kan. Nah, relationship kita sama uang itu sendiri dulu yang akan nanti menentukan gimana cara metodenya seperti apa. Karena menurut gua kayak kalau lu suruh orang yang dia tujuannya adalah mengumpulkan duit sebanyak mungkin, lu suruh dia invest keluarin duit untuk kayak belajar sesuatu yang baru, nggak worth buat dia. Kayak dia bilang nonton dari YouTube aja atau kayak udahlah denger aja yang gratis, ngapain gua harus bayar kan. Itu nggak akan make sense. Jadi yang paling pertama sebenarnya tahu dulu what's my relationship with money. Nah, karena begitu orang punya the right relationship with money atau setidaknya mereka ngerti relationship mereka sama money-nya gimana, mereka jadinya lebih sadar next step-nya seperti apa.
Oke, jadi itu the first principle adalah understanding the relationship with your money. Oke. Yang kedua, menurut gue yang seringkali orang lupa pikirin tentang uang adalah uang itu sebenarnya it's abundant. Ini mungkin kadang seringkali susah dipahami oleh banyak orang yang mungkin terbiasa bahwa uang itu cuma bisa dapetin ya lu kerja dapat gaji setiap bulan. Right? Satu hal yang gue ngelihat menarik di era mungkin 10 tahun ke belakang, mungkin nggak 10 tahun, 5 tahun ke belakang lah, ever since COVID adalah gue mulai melihat tren di mana orang itu nggak punya satu jenis pekerjaan doang. Right? Mereka udah sadar bahwa opportunity itu sangat abundant di mana-mana. Mereka mulai ambil freelance sampingan, mereka ambil job sampingan, mereka bikin bisnis kecil-kecilan. Mungkin ada yang mulai dari COVID kayak yaudah deh bikin catering, yaudah deh bikin apa, yaudah deh jualan apa gitu kan. Which is a really smart thing to do gitu loh. Karena dengan semua teknologi yang kita punya, once you realize bahwa sebenarnya uang itu ada di mana-mana, tinggal gimana cara pinternya kita, find the right place, kita cocok bring value-nya di mana, dan di situ kita bisa capture the value dan kita dapat duitnya. Ternyata tidak memusingkan itu untuk memanage uang. Karena gue pernah ada isi satu seminar di mana gue bahas tentang gimana cara manage duit. Turns out, the big problem yang mereka alamin bukan cara manage duit, tapi gimana cara dapetin lebih banyak duit. Gitu. Kayak turns out, ada two side of the problem. Ada orang yang kesulitan cari duit, ada orang yang kesulitan manage duit. Dan ini dua skill yang berbeda. Ada orang yang jago banget manage duit, tapi dia nggak bisa nyari duit. Right? Tapi sebaliknya juga ada orang yang sukanya nyari duit, tapi dia nggak bisa spend their money wisely. Nah, tapi begitu you realize everything is abundant, ya kan, kita pinter-pinter cari duitnya, dan kita bisa memanage. Skill yang ketiga adalah the money, di mana itu sesuatu yang I don't care your industry di mana, right? Your age berapa, you will definitely manage your money. You must manage your money, gitu kan. Karena kita pasti membutuhkan itu untuk kehidupan sehari-hari kita. So I think those are the three basic principles. Gimana setidaknya memulai with the right mindset tentang that money itself. Gitu. Jadi understand your relationship with money. Yang kedua, understand money is abundant, it's everywhere. You just need to find the way buat kumpulin. Ketiga, uang itu harus di-manage. Yes. Tiga itu tuh basic principle yang lo harus punya. Gue pernah ikut one of your Zoom session. Lo pernah jelasin tentang ini juga. Lo mesti perhatiin cash flow lo mesti perhatiin yang kedua tuh apa ya, ada insurance, ada uang darurat, protection. Ketiga baru investment. Yes. Nah, ini kan kadang-kadang suka kebalik nih generasi sekarang yang dikumandangkan terus-terusan invest terus. Gain cash flow sama proteksi itu nggak begitu nyaring. Banyak kan suruh invest crypto lah, Bitcoin lah, or whatever. Nah, bisa nggak coba lu bahas satu dari cash flow, apa aja yang perlu kita tahu untuk bisa punya cash flow yang sehat? Dari proteksi, yang mana aja yang esensi? Terus kayak lu bilang dana darurat ya, terus berapa bulan pengeluaran, terus investment gimana juga. Ini jadi workshop sekalian. Iya, nggak apa-apa. Jadi seminar, kita belajar. Karena sebenarnya lucu ya, everyone keeps on asking the same questions, tapi sebenarnya ini emang foundation-nya. So if you miss the foundation, agak berat. It doesn't matter you build the biggest building, tapi kalau fondasinya nggak kuat, gampang robohnya juga kan. Jadi yang pertama ngomongin tentang cash flow. Cash flow kan sebenarnya simple ya. Income kurang expense, that's cash flow, gitu kan. Seberapa banyak uang yang masuk ke lu, right? Dan ini kita bisa jabarin banyak gitu kan. Maybe your full-time job, your freelance jobs, bikin project sama temen gitu kan, ngelakuin sesuatu one time gitu kan. Nah ini kan sebenarnya banyak yang seringkali kita ngerasa ya udahlah, it's so easy to calculate that. Karena mungkin stream of income-nya kayak one full-time job, one gig misalnya gitu kan. Orang hafal tuh, angkanya berapa sebulan, mereka hafal. Biasanya. Yang biasanya seringkali orang miss adalah yang kedua, yaitu expenses-nya. Mereka terlalu fokus di income-nya yang sebenarnya sangat gampang dihitung, tapi mereka nggak pernah hitung seberapa mereka keluarin duitnya. Nah, ketika sebenarnya the easiest thing menurut gua yang bisa dilakuin adalah track your money where it goes. Gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu duit kita kemana, nggak ada yang bisa kita manage. It doesn't matter. Gitu kan. Yang kita cuman punya gambaran-gambaran, kita nggak punya kayak, so actually berapa persen sih from my money is actually gone. Because I need to spend untuk beli apa, untuk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mulai, ya gue bilang mencatat,
right? You track your expenses, otomatis income tahu berapa, expenses berapa. Sekarang udah banyak banget sih app-nya, it's so easy to do gitu kan. Kayak menurut gua tinggal cari Google, right? You can even ask ChatGPT to do it for you gitu kan, sesimpel itu. Dan kita bisa tahu nih, angka surplusnya berapa, sisa dari income kurang expense. Nah, yang menarik adalah ketika kita mulai nge-track duit kita masuk dan keluarnya gimana, what's interesting adalah kita jadi mulai makin peduli. Kayak, ternyata gue keluarin sebanyak itu untuk beli kopi ya. Whereas sebenarnya I appreciate that coffee, tapi do I actually really appreciate it? Gitu kan, ya kayak untuk kayak misalnya 20% of my expenses in coffee, kayak apakah emang harus sebanyak itu misalnya. Gitu. Itu kan sebenarnya secara personal kita akan mikir sendiri gitu kan. Apakah aku semenghargai itu with coffee, right? Nah, jadi ketika orang nge-track their expense, mereka mulai dapetin lebih banyak relationship mereka sama money juga, right? Mereka tahu kayak, oh, if I spend untuk living segini, if I spend buat nongkrong segini, apakah I'm happy with that number? If I'm not happy with that number, I will definitely adjust kan. Misalnya dari yang tadinya 20% for coffee, I still love coffee though, kayak maybe coba cari cara apakah mungkin ada tetap bisa dapetin kopi tapi dengan harga lebih murah atau kurangin frekuensinya, itu kan pinter-pinterannya kita sendiri kan. Reduce itu mungkin 10%, 5%, pelan-pelan you adjust according to the progress setiap bulannya. Nah, begitu kita udah tahu uang yang masuk dan uang yang keluar, I think it's actually a very simple game. Dalam arti kita udah tahu, oke, berapa sih yang sebenarnya kita bisa sisihin, right? Karena kita udah punya rule of thumb, misalnya dalam 3 bulan terakhir, berapa banyak uang yang kita keluarin. Kita punya rule of thumb, kira-kira yang kita bisa pakai untuk investment ataupun untuk bangun proteksinya itu berapa, right? Karena kalau misalnya the first step cash flow yang masih bermasalah, agak susah juga, berat juga sih ngomongin bikin dana darurat. Right? It's like being a hypocrite yang kayak bikin dana darurat, tapi sebenarnya nggak ada yang bisa dijadiin dana darurat juga in the first place, karena nggak pernah di-manage, it's just gone every month. Ya kan? Jadi begitu itu udah tercatat, right? You create your own system, gimana caranya bikin itu terstruktur, baru kita mulai bikin dana darurat, gitu. Jadi kalau protection, I will definitely recommend. Sebelum kita ke proteksi, gue pengen go deeper ke cash flow dulu ya. Oke, boleh. Kan perlu budgeting nih, perlu nyatet. Nah, kalau lu sendiri, lu membuat catatannya itu seperti apa? Gue juga budgeting, tapi gue jujur aja gue nggak pakai app, gue masih pakai Excel. Nah, kalau lu sendiri itu tuh gimana? Ada tips and trick nggak supaya budgeting nggak memusingkan, yang simple tapi bisa ke-track? Kalau gue secara pribadi sebenarnya gue nggak pernah membudget secara nominal angkanya berapa untuk misalnya contoh kayak untuk makanan berapa, untuk ini berapa. Gue udah nggak yang terlalu begitu. Yang gue track sebenarnya ini mungkin tapi nggak untuk semua orang. Gue tuh nggak track lagi secara cash flow, maksudnya secara benar-benar kayak plek ketiplek berapa. Gue lebih mementingkan net worth increase gue every month berapa. Jadi misalnya nih ya contoh misalnya kayak kalau gue earning misalnya 50 juta sebulan tapi net worth gue naiknya cuman kayak 10 juta, itu ada something wrong. Tapi sebenarnya kalau di track lebih dalam lagi bisa ngeliat kan apakah ini cash flow problem, apakah investmentnya emang lagi turun dan lain sebagainya. Tapi biasanya yang gue lebih track adalah kenaikan dari net worth-nya itu. Gitu. Tapi kalau kita coba tarik, gue misalnya pengen bener-bener lihat lagi ininya, si expenses gue berapa, sebenarnya gue bisa cek. Yang biasa gue lebih perhatiin itu adalah persentasenya. Jadi misalnya persentasenya berapa yang gue pakai buat sesuatu yang sifatnya lebih jangka pendek, terus berapa yang jangka menengah, berapa yang jangka panjang. Gue lebih suka kayak gitu, karena menurut gue kayak sesuatu yang jangka pendek, I can to the point yang kayak udahlah misalnya nih 20-30% untuk semua yang sifatnya jangka pendek. Right? Mau nanti 30% itu jadi 35 atau 33 itu tidak sesignifikan itu. Jadi I'm not trying to save the very very small pennies gitu kan. Karena memang ada hal lain yang punya impact lebih signifikan yang harus lebihnya dipikirkan lah. Ini setidaknya personally buat gua gitu kan. Jadi kalau misalnya ya my short term expenses naik 1 juta, 2 juta, for me it doesn't really matter as much secara actualnya gitu kan. Karena yang lebih ngedrive adalah hal-hal yang lainnya. Gitu. Tapi kalau buat yang baru awal-awal mula di mana your 500k and 1 million itu sangat-sangat sepenting itu akan lumayan signifikan tuh when you adjust the percentage. Untuk jangka pendek gue mau berapa persen, untuk investment ke diri sendiri yang gue bilang jangka menengah itu berapa, and then baru untuk yang jangka panjangnya berapa. Gitu. Sejak kapan lu stop mencatat secara detail per rupiahnya, tapi merhatiin percentage-nya?
Sebenarnya kalau nge-track secara rupiahnya, gue masih mencatat semuanya by rupiah. Oh, lu tetap catat? Tetap catat sampai hari Oke. ini. Gitu. Tapi apakah setelah setiap bulannya gue evaluasi sedetail itu, udah Oke. nggak terlalu lagi. Oke. Tapi kalau misalnya Oke. gue tarik datanya masih bisa. Oke. Buat beberapa orang ini kayak terlalu too much work. Tapi buat gue ya udah, karena gue bener-bener tinggal buka HP, gue bilang misalnya gue keluarin 30.000 buat makan misalnya kayak, udah tinggal udah selesai gitu. Lu pakai app? Gue pakai app. Boleh rekomen appnya apa? Kalau gue pakai namanya Money Lover, tapi sebenarnya ada banyak banget lah. Money Lover, yang lu pakai Money Wallet. Lover. Iya, ada banyak lah. Oke. Kita move on ke proteksi. Oke. Sorry. Cash flow yang sehat dulu. Cash Oke. flow yang sehat itu hitungannya bagaimana? Sebenarnya cash flow yang sehat depends ya. It's really hard to put a number karena konteks tiap orang beda-beda. Oke. Gitu kan. Tapi menurut gua kayak yang dalam tanda kutip begitu udah sehat adalah ketika kita udah bisa menyisihkan minimal deh like 20% of your money untuk sesuatu yang bukan buat jangka pendek. That's the idealnya. Minimum lah. Menurut gua ya. Minimum. Jadi kayak misalnya udah bisa sisihin 20% of your income untuk kayak investasi jangka panjang. Oke. Atau untuk beli investment gitu. Oke. Tapi kan faktanya masih banyak orang yang mungkin dia struggle boro-boro untuk invest jangka panjang. Maksudnya ini aja masih living very ya inilah ya. Oke. Very close gitu kan, nggak beda jauh gitu. Jadi ya it's a proses sih, tapi gitu. Dua hal kan, you reduce your expense atau income-nya ya diperbanyak. Seringkali sebenarnya a lot of problems easily solved adalah dengan naikin income-nya. You can reduce the percentage jauh lebih gampang gitu kan. Whereas kalau you cut your lifestyle tuh agak berat. Karena kata orang kalau udah naikin lifestyle, turuninnya tuh lebih berat. Gitu. Ini konteksnya kita ngomongin mengelola uang ya, bukan mengumpulkan sebanyak mungkin uang. Betul. Konteksnya kita mengelola uang. Tapi ya cash flow ya lu cari duit sebanyak-banyaknya lah ya. Benar. Supaya pengelolaannya juga maksimal. Oke, proteksi. Gimana tuh, Jess? Proteksi sebenarnya kalau simpelnya adalah dua hal ya. Pertama dana darurat. Ya, jadi dana darurat itu gimana kita bikin semacam pundi untuk jaga-jaga. Right? Kita bikin satu keranjang uang yang kita cuma boleh pakai untuk hal-hal yang sifatnya emergency. Makanya kalau Inggrisnya kan emergency fund. Uang yang misalnya amit-amit banget kita kena layoff, right? And then kita perlu mungkin 2 bulan, 3 bulan untuk mencari kerjaan atau 1 bulan gitu kan. Itu kan ada dua hal. Ada emang secara math kita nggak punya duitnya kalau kita nggak punya dana darurat itu. Kedua adalah the psychology of knowing that you don't have money itu stressful juga saat kita cari kerjaannya. Gitu. Jadi dana daruratnya akan sangat bantu dari sisi math-nya, the money that you need, dan juga untuk secara psikologi kita tahu bahwa kita setidaknya masih bisa hidup. On the next, berapa itu tergantung berapa dana darurat yang kita sisihkan. Nah, kalau gue pribadi rekomen untuk setidaknya kalau teman-teman yang masih single dan mungkin tanggungannya cuma diri sendiri, bisa mengkoleksi atau menyisihkan dana darurat itu minimal 3 bulan pengeluaran. Gimana cara taunya berapa bulan pengeluaran? Harus dicatat. Nah, kalau nggak punya pencatatan cash flow, nggak bisa bikin dana darurat ya. Dan kadang kan yang namanya expenses juga itu lumayan volatile. Kadang kan ada misalnya bulan ini yang bulan depan kita bisa naiknya lumayan tinggi turun. Nah, kalau kita punya data lebih panjang kan kita sebenarnya punya average yang lebih make sense gitu kan. Jadi makanya sebenarnya mencatatlah sedini mungkin supaya kita tahu nanti untuk track si pengeluarannya itu berapa setiap bulannya untuk dana darurat gitu. Tapi ya ada juga 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun gitu. Tapi kalau misalnya buat yang berkeluarga mungkin angkanya lebih besar ya 6 sampai 12 bulan karena kan tanggungannya nggak cuma diri sendiri. Tapi mungkin ada pasangan, ada anak dan lain sebagainya. Jadi ini lebih rule of thumb aja sih untuk balik lagi itu you have the money to survive untuk preparing for the next dan psikologinya tetap utuh karena I think ketika psikologinya udah mulai retak juga agak berat sih. Money is not just science, it's also an art. Terus apa lagi selain punya dana darurat atau protect harus punya apa? Sebenarnya asuransi juga lumayan penting ya. Kenapa gue bilang lumayan penting? Karena buat beberapa orang asuransi itu kan sifatnya juga asuransi jenis apa itu berbeda-beda dan mungkin gue nggak terlalu bisa share banyak tentang asuransi karena gue bukan expertnya, gue nggak mendalami itu. Tapi separah-parahnya kalau misalnya some people don't like this, misalnya kayak BPJS
it's actually very cheap. It's a must lah ya. It's a must lah. Misalnya itu negara tuh bakar duit untuk itu gitu. Jadi ya kita mengcapitalize lah, kita memanfaatkan itulah gitu kan. Jadi separah-parahnya nggak bisa afford asuransi, setidaknya punya BPJS. Jadi ada amit-amit apapun, ya kita masih bisa terproteksi secara kesehatan kita. Oke. Baru ketiganya investasi. Yes. Nah, gue penasarannya gini, orang tuh suka harus punya dana darurat dan asuransi dulu baru boleh invest, apa boleh nyambil, apa gimana sih idealnya? Sebenarnya ini agak susahnya karena gue mengalami path yang tidak ideal yang mungkin gue akan sampaikan. Like I started investing sebelum gue punya dana darurat. Gitu. Tapi ya puji Tuhannya karena gue masih punya surplus income yang lumayan. Jadi kayak gue nggak terlalu worry juga lah. Untungnya nggak ada kenapa-kenapa dan I can still manage to get by. Tapi kalau secara personal, gue sangat lebih merekomen orang untuk mulai invest. Ini ngomongnya investasinya di pasar keuangan ya. Di financial market itu setelah udah punya dana darurat. Gitu. Jadi you take care of your cash flow, terus siapin dana darurat setidaknya 3 bulan dulu. Baru mulai investasi di aset-aset yang lebih beresiko. Nah, tapi sebenarnya gini, contoh kita balik lagi dikit ke proteksi ya. Kayak misalnya dana darurat itu sebenarnya kita bisa ada beberapa instrumen yang kita taruh juga. Misalkan dana darurat bisa sifatnya cash, di mana majority mungkin ada di cash, di tabungan biasa gitu kan. Yang kita nggak taruh di mana-mana. Tapi dana darurat itu beberapa ada juga di reksadana yang namanya pasar uang. Karena itu basically kayak deposito lah. Deposito yang dimana kayak kalau orang lihat grafiknya tuh ya stabil begini aja gitu. Karena ya relatively lebih safe. Returnnya kecil kayak cuma mungkin 3%, 4%. Tapi ya it's better than 0%. Gitu. Tapi kan masalahnya kalau misalnya kita butuh benar-benar mendadak banget kan cairinnya still takes time kan. Jadi tetaplah butuh untuk yang cash secara tabungan liquid kita bisa pakai kapan aja. Gitu. Jadi mungkin sebatas itu doang sebenarnya. Tapi, nah ini a little caveatnya, ketika orang berinvestasi dan mereka udah punya duitnya banyak nih yang bisa diinvestasi, kan kadang jadinya kaget. Yang mereka nggak pernah investasi, tiba-tiba mereka harus invest. Whereas kalau mungkin selama mereka bangun dana darurat, mereka bisa nyisihin dikit untuk ya icip-icip lah how investing works. Jadi mungkin ada juga tipe-tipe orang yang ya udahlah sisihin misalnya ya udah deh 1 juta deh untuk kayak coba gimana sih rasanya investasi Bitcoin gitu kan. Walaupun nanti akan beda juga manage 1 juta sama 100 juta emosinya akan beda, tapi setidaknya dia tahu how to use the platform, fee-nya apa aja, how it works gitu. Jadi gue bilangnya sebenarnya lebih kayak uang yang disisihin untuk cicip-cicip different kind of investments gitu. Nah, tapi habis itu baru big money-nya setelah udah ke cover yang dana darurat dan lain sebagainya gitu sih. Kalau emas itu nyimpen dana darurat di emas, what do you think? I don't think it's a good idea. Why? Karena emas itu sangat volatile. Gampang naik turunnya tuh lumayan ekstrim. And one might say kayak, oh emas kan selalu secara jangka panjang nilainya selalu naik. Iya, kalau trennya lagi naik. Tapi faktanya emas juga bisa loh ngalamin penurunan bertahun-tahun, right? If you take a look at the charts, tahun 2011 sampai 2014 tuh emas turun 40%. Something like that. Jadi kayak bayangin, you see udah taruh duit, tahun depan turun, yang ada makin rugi, right? Karena emas itu sifatnya dia safe haven. Dia akan naik ketika banyak ketidakpastian di dunia, tapi pas dunia ternyata turns out baik-baik aja, dia akan turun. That's how emas works. Dan ya kalau misalnya emas selama ini naik ya berarti karena dunia semakin tidak baik kan ya. Dan dia akan cenderung ngikutin inflasi gitu. Oke. Kalau karena emas ini ya nggak bisa buat darurat ya, kalau keadaannya lagi turun ya malah hilang ya. Iya. Kalau ini di luar skrip, lagi heboh nih obrolan para ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, om-om ngomongin perak. Lu ada denger juga nggak? Dengar. Iya, what do you think? Perak itu kalau di Indonesia lumayan uniknya, spread-nya itu tuh jauh banget. Spread itu tuh kayak selisih jual dan beli. Jadi ibaratnya gini, harga jual sama harga belinya itu jauh banget. Jadi kalau kita udah beli, kita langsung jual, itu kita udah ruginya gede sebenarnya. Ya kan? Tapi emas sebenarnya juga kayak gitu. Nah, yang lebih anehnya lagi kalau di Indo, karena mungkin jumlah perak tidak serame kayak emas, di mana lebih umum, supply-nya nggak terlalu banyak. Jadi harga market di dunia sama harga di Indo lebih mahal di Indonya.
Jadi kamu beli itu sebenarnya udah di atas harga rata-rata dunia. Like you pay a big premium untuk mendapatkan itu. Tapi perak itu juga sifatnya sebenarnya dia ngekor emas biasanya. Tapi kalau emas itu kan lebih udah dipakai dari ribuan tahun. Kalau perak ini sebenarnya relatively masih baru. Jadi gue akan bilangnya lebih orang agak speculate sih kalau beli emas gitu. Perak. Yes. Gitu. Karena ya udah dia sebenarnya logam mulia yang ya agak secondary lah, second tier. Tapi ya sekarang bahkan lebih volatile daripada emas gitu kan. Bahkan kadang lebih volatile daripada saham atau Bitcoin. Karena sehari bisa kenaikannya luar biasa gitu loh. Terutama dalam mungkin 1 tahun terakhir. Gitu. Oke. Menarik ya. Emas sama perak nih di kalangan keluarga tuh banyak. You know kayak there's this joke kayak ini anak-anak muda beli saham, post chart, berasa orang kaya. Ini emak-emak cuma ngumpulin emas tiap tahun, untungnya lebih gede. Bener, gitu kan. Soalnya generasi kita ke atas ya, nenek-nenek segala macam tuh nyimpenin emas tuh 30 gram, 20 gram. Buat anaknya merit, naiknya jauh. Tapi 30 tahun lalu gitu. Dan kalau kita perhatiin, kenapa mereka bisa rasanya untungnya gede banget? Karena mereka belinya buat jangka panjang. Betul. Bukan buat dana darurat atau untuk kayak setahun 2 tahun. Mereka biasanya tuh mindsetnya bukan buy and sell. Buy and just hold. Hold terus mungkin diturunin ke anaknya, diturunin sampai nilainya tuh dulu belinya berapa? Cuma 100.000, 200.000 per gram. Terus dimana sekarang udah naiknya luar biasa banget. Gitu. Oke. Well, kan banyak orang mikir duit tuh tentang math kayak yang lu tadi bilang. Padahal based on our discussion, it's more about behavior kan ya, tentang cara pikir, psikologi, dan lain-lain. Pertanyaan gue kenapa masih banyak orang kaya dan orang pintar yang tetap aja salah ngambil keputusan finansial. Banyak kan kasusnya tuh. Dia kaya, dia pintar. Tetap aja kejeblos juga. Kenapa ya kira-kira? Kadang tuh sebenarnya ngomongin tentang behavioral instingnya manusia. Cara kita berperilaku kadang secara sosial pun juga aneh. Nyadar nggak sih kayak hal-hal yang berhubungan sama pertemanan, hubungan romance itu tuh kadang kita juga sering melakukan hal-hal yang lumayan agak bisa dibilang bodoh gitu kan. Yang nggak make sense, but we do it anyways. Kalau gua delve terlalu banyak nanti malah bahas tentang relationship, tapi sebenarnya sama terjadi di dunia finance. Makanya ada satu field of study di finance namanya behavioral economics. Jadi mencoba untuk mempelajari cara ekonomi bekerja dari sisi behavior manusia. Sebenarnya ada satu contoh yang menurut gue sangat-sangat interesting yang gue coba pelajarin. Yang kapan sih orang yang sangat jenius, turns out mereka juga bisa salah memanage finance mereka. Jadi ada seorang, dia pemenang Nobel Prize. Kita pelajarin di buku-buku sains kita, namanya Isaac Newton. Dia orangnya pinter, jenius, ya kita udah nggak bisa ragukan itu. Dan tahu nggak sih, dia itu sebenarnya juga salah satu korban kemakan FOMO main saham. Oh ya? Ya, jadi waktu itu dulu tahun 1800-an ada satu perusahaan namanya South Sea Company, itu kayak di Inggris gitu. Dan ya intinya si saham ini lagi rame banget lah. Dan harganya tuh kegoreng naik lumayan signifikan gitu kan. Nah, kan si Isaac Newton dia udah jadi sir gitu kan, dia orang terpandang, udah kaya juga. Dan dia ngelihat kok teman-teman dia banyak yang kaya nih dari ini. Dia udah kaya nggak? Udah kaya. Tapi bayangin, orang kaya main sama orang yang jauh lebih kaya, dia akan ngelihat, wih, pengen dong, masa saya orang kaya, saya lebih pinter lah dari dia. Masa dia bisa untung banyak, saya enggak. Nah, itu kan sebenarnya agak fear of missing out ya. That's human nature. Akhirnya dia mulai beli. Wah, berapa bulan kemudian naik kenceng, untung gede banget. Dia merasa orang pinter. Ya kan? Dia jual. Apa yang terjadi sama sahamnya? Makin naik lagi. Dia merasa bodoh lagi. Aduh, kenapa saya jual? Harusnya saya beli. Teman-teman saya nggak jual, makin kaya. Akhirnya dia beli lagi lah. Yang dia beli ternyata dipucuk. Habis itu harga sahamnya jatuh. Dan dia rugi besar. Lose a lot of money. Dan dia bilang ada satu quote. I can calculate the heavenly bodies. Planet-planet dan semua dia bisa kalkulasiin semua. But I cannot calculate the madness of man. Saya nggak bisa. Dia bilang gitu? Dia bilang gitu. Saya nggak ngerti kebodohan manusia. And actually I did that myself juga. Gitu kan. Jadi it's actually very behavioral. Bahkan selevel orang sepintar Isaac Newton pun nggak bisa manage finance-nya dengan baik. Dia put too much money ke sana. FOMO, ngerasa, wah ini bisa jalan shortcut. Nah biasanya, a lot of the problems with finance adalah people are looking for shortcuts.
Mereka cari jalan pintas. Sekarang mereka ngerasa, mereka ngeliat orang, kok dia bisa cepet ya? Kok dia bisa cepet ya? Saya juga mau dong. Right? And actually that's what will ruin you. Ketika cari jalan cepetnya. Karena semua yang cepet dibangun berarti fondasinya kan nggak kuat. Apa yang cepet naik biasanya cepet turun. Itu juga hukum Newton sebenarnya kan, aksi reaksi gitu. So that's partly why kenapa ya manusia tuh punya this kind of behavior problem tentang money juga. Kalau lu jadi financial advisor-nya Isaac Newton saat itu, sebelum dia ngambil keputusan yang salah itu, lu bakal suggest dia ngapain? Waktu dia lihat semua temen, lu bakal suggest dia apa? Gue akan suggest dia sebenarnya untuk kalaupun lu benar-benar se-FOMO itu dan lu ngerasa kayak gue nggak mau miss out this moment, jangan put too much money di sana. Right? You can actually reduce the percentage. Jadi kayak kalau bahasa Indonesia tuh ada orang bilang uang buat main-main lah. Jadi kan sekarang zamannya orang beli kartu Pokemon, orang beli hal-hal yang aneh lah. Maksudnya yang mereka tahu naik tapi mereka tahu ini nggak akan last long atau kayak ini very scary lah naiknya gitu kan. Ya udah jangan taruhnya terlalu banyak. Mungkin taruh cuma kayak 5% of your money, 3% of your money. Jadi sekalipun itu naik pun ada ngerasa senangnya dikit sih, gitu kan. Mungkin dia akan menyesalnya, oh harusnya gue taruh lebih banyak. Tapi kalau dia udah tahu resikonya ini berbahaya, ya udah taruh dikit. Kalau naik pun dia kayak, oh I actually am smart enough to put money in there, tapi I'm not stupid enough in a way kayak nggak taruh terlalu banyak karena resikonya besar. Dia bisa ngaku pinter gitu juga. Tapi jadinya ya kalau dia pun turun gede, itu nggak terlalu signifikan banget ke kehidupan dia. Oh, jadi pakai duit yang lu nggak pakai lah gitu ya? Iya, pakai duit yang sangat dingin. Iya, oke. Oke, gue penasaran di Indonesia, financial influencer yang lu paling kiblat lu di Indonesia ya, itu ke siapa? Yang lu dengerin banget? Gue sangat merespect banyak teman-teman influencer gue lah ya, baik yang emang mereka educator maupun mereka yang emang trading dan investing. Tapi kalau gue sangat suka tuh sebenarnya kiblatnya Theo Derek ya, Theo Derek. Setuju. Ya kan, gue juga ini suka Theo Derek ya. Iya, dan karena gue sempat ketemu sama dia juga dan gue sangat suka dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang values dia, principles dia tentang uang tuh sama. Right? Dengan dia sekarang yang makin terkenal dan banyak bisa punya impact ke orang-orang, values-nya benar-benar sama. Menjadi realistis, bikin surplus, cash flow gitu kan, baru invest ke diri sendiri, naikin income, and then baru invest di capital market. Sebenarnya sesimpel itu gitu kan. Dan gue suka cara dia ngomong itu emotionally itu engaging. Ya kan? Jadi sincere ya orangnya. Kan ada orang yang kasih taunya lebih nyeselin. Siapa tuh? Adalah di luar sana, mungkin di luar sana. Di planet lain lah. Di planet lain gitu kan, ngata-ngatain gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang dia butuhnya dikata-katain. Words for them, good for them gitu kan. Betul. Tapi ya kalau gue lebih suka ya Theo, gue rasa values dan prinsipnya sangat mirip dengan prinsipnya gue gitu. Gue pengen tahu your financial journey. Kalau misalnya Theo Derek kan, kalau gue dengerin awalnya dia buka pameran tuh. Dia buka pameran, start punya duitnya tuh dari situ, baru dia mulai investment. Nah kalau lu, startnya tuh dari mana sebelum lu investment? Journey lu seperti apa? Jadi financial journey gue tuh sebenarnya lumayan aneh. Jadi waktu itu gue lulus dari SMA 2018. Itu zaman-zamannya tuh gue ngikutin satu orang influencer juga di luar namanya Gary Vaynerchuk. Dia tuh banyak banget bahas tentang social media. Kayak you should definitely push social media. It's gonna be the next big thing. Dia kayak early investor Twitter. Jadi kayak dia tuh ya dia ngerti lah. Dia bikin bisnis wine dari pas internet zaman-zaman awal. Dan dia ngerasa ini social media bakal jadi gede banget gitu kan. Nah waktu itu gue akhirnya kayak oke lah, time to hit social media. Tapi gue gak berani tunjukin muka, right? I'm a very introverted person. Gue gak mau tunjukin muka. Akhirnya gue bikinlah satu page. Gue bikin page tentang gue spread positivity dengan posting lagu lo-fi. Jadi ada tuh dulu lagu-lagu instrumental lo-fi kayak lumayan trending waktu itu yang gak ada liriknya, kayak cuman beats doang. Terus gue pasang edit anime gitu. Nah, gue sering post itu tiap hari, gue post. Namanya Pelotism, udah ada, masih ada tapi gue udah gak pernah running lagi. Dan dari situ turns out kayak gara-gara dia naik, orang tuh mulai kayak, bro gimana ya gue masukin musik gua ke tempat lo, ntar gue bayar. Di situ kayak, oh you can actually make money out of this juga ya gitu kan. Akhirnya mulailah gua kayak rutinin itu, lumayan banyak gitu kan. Dan itu kan lumayan, mereka kayak bayarnya kan in dollars kan, karena gue bikinnya English gitu kan.
Nah itu bayangin kayak gue baru lulus SMA, mungkin in the first year, second year itu bisa kayak make around kayak belasan sampai 20-an juta dari cuman ngeposting lagu-lagu orang, Wow. kayak edit gitu kan. Kok lu pinter tahu dari mana itu? Nah itu juga kayak nggak jelas sih, makanya kalau Bener ya? bilang tahu dari mana nggak tahu juga, karena Oke. kayak Wow. randomly aja. Nah dan waktu itu kan COVID, itu 2018, 2019, and then 2020 pas gue kuliah, COVID pas juga tuh kayak gue nggak harus keluar kemana-mana, I don't need to spend a lot of money gitu kan. Makanya waktu itu begitu gue udah punya duit lumayan, gue mulailah tertarik sama investasi, ya kan. Jadi itu di situ kayak begitu. Nah pas COVID gue ngelihat kayak ada another opportunity nih, kayak ada orang tiba-tiba bilang kayak, gue mau taruh musiknya, tapi gue males banget marketingin lagunya, distribute it, kayak lu ada bikin label gak? Nah di situ gue kayak, oh Ada boleh demand. deh, Ada demand. ada demand, boleh Apa deh. aja jadi. Iya, jadi kayak semua yang gue bikin waktu itu tuh emang karena ada orang yang nanya dulu, jadi ya udahlah gue bikin karena ada orang yang nanya. Palu gada ya. Palu gada aja gitu kan. Akhirnya yaudah gue bikin label kecil-kecilan, distribute lagu-lagu lo-fi, marketing di Spotify, di Apple Music dan lain sebagainya. Dapat lagi duit dari sana gitu Hebat sih lu kan. ya. Dan itu sebenarnya kan aneh karena gue nggak bisa main musik, gue nggak ngerti apapun tentang musik gitu kan. Jadi ya udah gue fokus di distribution dan marketingnya aja waktu itu. Sering berjalan waktu ya lumayan, tapi karena balik lagi gue gak punya background music dan gue nggak terlalu benar-benar mikirin strategi growing ke depannya gimana, gue ngerasa kayaknya susah deh. You try to build very big on something yang lu nggak terlalu ngerti atau passionate. Di situ gue mulai akhirnya kayak yaudah deh, gue coba deh akhirnya setelah sekian tahun gue bikin personal branding gue gitu untuk lebih berani munculin muka, sharing, ngomong gitu kan. Dan ini funnily enough yang nge-push gue itu adalah temen gue pas gue kuliah. Jadi dia nge-challenge siapa yang dapat 10,000 followers duluan dengan personal branding, right? Dan akhirnya yang menang gua, puji Tuhan gitu kan, 10,000 followers. Nah, tapi dia itu nggak nyampe 10,000 followers karena dia tuh fokus bikin satu agency lah. Sekarang jadi salah satu gimmick agency terbesar. My really good friend namanya Doni, dia punya namanya Sini Digital. Kalau mungkin kalian tahu yang dia bikin pacaran kontrak. Jadi ada cowok sama cewek bikin pacaran kontrak. Kayak belum lewat di gue. Belum lewat ya. Terus akhirnya mereka lama-lama nikah dan kayak mereka akan nikah for real gitu kan. Cuman kayak mereka sangat pinter dengan bikin UGC, bikin gimmick-gimmick. Jadi mereka, gue puji Tuhannya ketemu sama orang yang emang pinter konten dan nge-challenge gue akhirnya untuk bikin konten personal branding lah, jangan cuma bikin apa kayak di IG nggak kelihatan mukanya kayak gitu-gitu. So, nah dari situ akhirnya mulailah gue bikin personal branding gue, bikin konten gitu kan, bikin ya puji Tuhan sampai sekarang akhirnya bisa hidup dan thrive lah di dunia. Opportunity-nya makin kebuka tuh ya karena makin kontennya. Kebuka, puji Tuhan. I see. Tapi kan menjadi kaya sama mempertahankan kekayaan kan it's two different animals. Yep. Nah, skill atau mindset apa yang diperlukan untuk jadi kaya sama skill mindset apa yang diperlukan untuk mempertahankan stay kaya? I think kalau misalnya orang yang fokusnya mempertahankan, dia akan mengambil resiko yang sangat kecil. Jadi kalau orang yang emang goalnya ada untuk mempertahankan, dia akan meminimize yang namanya risk. Jadi dia akan gak ngambil risiko terlalu besar dalam investasi, dalam cari pekerjaan atau opportunity. Dia gak akan terlalu berani untuk yang namanya resign, untuk kayak gue mau gaspol this one certain project. And that's okay, karena mungkin profil resiko dia adalah emang yang slow but steady. Dia gak sanggup tuh yang gitu kan. Whereas kalau misalnya ada orang yang cenderung, kenapa kok dia bisa kaya mungkin relatif dalam jangka waktu yang lebih cepat? Karena dia bisa dan mau rela mengambil resiko yang lebih besar. And kalau gue ngelihat semua teman-teman gue yang jauh lebih kaya banget, itu mereka semua ambil resiko sih. Gue belum pernah ketemu satu orang yang dia bisa kaya lumayan cepat karena dia play it very slow and steady. Gitu. Tapi ya risknya adalah ya ada juga yang mungkin dia akhirnya bangkrut dan gak mau bangkit lagi dan akhirnya play it very slow and steady gitu kan. Jadi kalau mau jadi kaya sebenarnya you cannot just cut your expenses karena ada limitnya kan berapa expenses yang kita cut. Tapi kalau mau jadi kaya you need to take big risk gitu kan. Apakah do that one business project yang udah ada dalam hati lu selama ini, lu udah punya kompetensinya, lu udah ada kenalannya, lu udah ada temen lu yang kayak ayo gas. Are you willing to take that risk atau you put it aside?
Oke. gitu loh. Nah, ketika you take that risk, eventually only a matter of time aja sampai lu ketemu satu yang dar Oke. gitu. Dan ya biasanya banyak orang yang kaya itu karena mereka main game of chance aja. Mereka coba ini agak gagal, coba lagi sampai akhirnya mereka ketemu satu yang berhasil. Gitu. Lu masuk kategori yang mana? Gua mungkin lebih kayak gak seagresif teman-teman gua yang jauh lebih crazy. Oke. Jadi mungkin dulu kesana banget. Sekarang mungkin agak sedikit gak se-risky itu banget. Oke. Secara how I deploy my money ya. Tapi kalau misalnya secara hal-hal sekarang kan kita pinter-pinteran. Gue puji Tuhannya kayak punya the networks and the people I can talk to. Jadi kalaupun mungkin gue nggak risk secara uang, tapi gue risk secara reputation atau gue risk secara waktu gue, effort gue. Karena kayak you can create services, tinggal who do you know, bukan nggak terlalu dan skillnya, nggak terlalu lebih kayak ke finance-nya. Kalaupun nggak ada ya you can partner with people. So you don't need to put all the money by yourself. Jadi kayak gitu-gitu ada advantage-nya lah. Tapi kalau secara finance, I don't take risk that much kayak dulu gitu. Oke. Gue pengen lu kasih tips karena di YouTube tuh banyak tuh yang gini cara dapet 100 juta pertama gitu kan banyak tuh. Oke, gue pengen denger itu dari lu, Jess. Kalau tips lu buat achieve 100 juta pertama, gamenya kan beda tuh. Mau dapet yang pertama, gamenya beda. Untuk dapet 100 juta pertama, ngapain? Jawaban jujur dari gua, lu harus nyari duitnya. Nyari duit. Kerja ya? Kerja. Dan kerjanya tuh naikin income. Jadi apapun yang lo bisa invest, gua nggak terlalu akan fokus terlalu banyak investasi jangka panjangnya. Realistis. Gua fokus jangka menengahnya. Right? So I will invest in my skills yang bisa naikin my income. Karena kalau lu nembaknya di Bitcoin dan di market financial, 10% lu untung 10% sama orang kaya 10% untung, lu modalnya 10 juta nih, lu untung 10% dapatnya sejuta doang. Orang kaya dengan effort yang sama kayak lu, dia punya 10M, 10% dapatnya se-M. Same effort tapi hasilnya jauh lebih berbeda. Whereas sebenarnya kalau lu masih punya 10 juta, lu cuma dapatnya sejuta, mendingan 10 jutanya lu beli kursus apa, lu beli equipment untuk lu mulai ngonten, lu beli kamera, beli mic, beli apa gitu kan. Ya dimana itu akan lipatannya jauh lebih gede. And lebih less risky juga gitu kan. Karena lu tahu ini sesuatu yang butuh skill, nggak cuma pencet-pencet buy and sell gitu kan. So I definitely recommend your first 100 million bukan dari market. Tapi dari skill kerja nyari duit. Catet. Jangan ngarepin instan ya. Yes. Karena jujur banyak influencer yang suaranya tuh bukan gini. Untuk dapat 100 juta pertama, ya you know lah gitu. Walaupun ya disclaimer kayak ada juga orang-orang yang story-nya mungkin dari 10 juta bisa jadi 1M. Bisa, tapi mungkin ya kalau kita 1 in a million. 1 in a million dari game of statistics kira-kira berapa persen sih yang bisa melakukan itu. Dan kalau dia pun bisa ya hebat, apakah itu bisa direplicate oleh dia lagi ataupun orang-orang lain ya kita nggak tahu. Oke. Tapi kalau lihat generasi sekarang, kesalahan finansial yang paling sering lu temuin tuh apa? Sebenarnya berputar pada dua hal ini doang. Apa? Pinjol sama judol. Oke. Iya. Itu fatal tuh ya gitu-gitu. Itu fatal karena itu lingkaran setan yang sangat sulit untuk orang keluar dari situ. Bener. Right? Ketika lu fokus hidup dari yang namanya debt atau utang, itu tuh nggak cuman secara matematika, lu jadinya kayak minus karena lu harus bayar bunga yang sangat mahal, tapi it's psychologically killing you juga in a way. Karena lu akan selalu ngerasa bahwa kalau gua nggak punya, I can just take another money. Makanya kalau misalnya beberapa audiens yang ada sempet mungkin konsultasi lah ya, chat kayak gitu, kecenderungan mereka adalah ketika mereka udah pinjol, mereka nggak cuma dari satu platform, but a bunch of different platforms juga. Right? Karena mereka it's addictive, right? Once you take one, you take more, gitu. Jadi gue sangat sebenarnya personally tidak merekomend, avoid it at all cost. Terlepas dari promonya, bonusnya, diskonnya, once you get hooked, it's kind of hard to let it go. Apalagi buat teman-teman yang mungkin secara income masih lagi merintis nih, masih baru memulai, nggak apa-apa kok, nggak harus wealth is not what is seen. Karena orang mikir, oh gue pengen beli barang-barang ini biar gue kelihatan apa. Kalau lu sepinter itu dan sekeren itu, lu nggak perlu barang-barang lain untuk memvalidasi, right? If you're that smart, if you're that kind, if you're that helpful, kalau lu punya banyak value, ya orang akan appreciate lu
sebagai lu-nya, bukan apa yang lu pakai, atau lu naik mobil apa, atau lu punya tas apa, it doesn't matter gitu loh. Dan ketika nanti levelnya lu udah naik ngeliat orang-orang yang kayak gitu juga, mereka sebenarnya juga nggak terlalu sepeduli itu with what you wear, but how you think gitu, how you speak, itu yang ternyata jauh lebih penting bagi mereka. Jadi kayak it's a game yang gak worth it juga gitu. You buy things you don't like to impress people you don't like with the money that you don't have gitu. Preach it, sir. Kayak nggak ada untungnya sama sekali. That's gitu right. Kan. Oke. Kalau ada orang yang nonton gini, gua udah terlibat pinjol, what should I do? Keluarnya gimana? Kalau gua secara pribadi sangat recommend to find someone that you really trust to share this with them. Karena kalau misalnya lu mencoba untuk solve secara sendiri itu agak berat. Oke. Right. You can mungkin beberapa waktu aman, and then jatuh lagi. Aman-amannya jatuh lagi. Tapi if you share it with someone that you can be honest, bisa jujur, bisa ajak ngobrol, sehingga ada someone accountable partner yang bisa mengerti, right? Itu akan jauh lebih mempermudah nanti prosesnya. Nah sebenarnya kalau gimana cara menyelesaikannya, harus tutup dulu satu persatu semua utangnya. Jangan dibiarinin, jangan kabur juga. It's not good gitu loh. Kayak you need to finish it one by one. Strateginya paling simpel sebenarnya cari yang bunganya paling tinggi dulu. You close down bunga yang paling tinggi pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan kalau misalnya memungkinkan, right? Mungkin. Tapi ini ada resikonya. You can ask for help dari family untuk menutup yang bunganya tinggi, tapi biasanya kalau family kan mereka nggak ask for money in return kan. Tapi ini dengan harapan you become so truthful dengan mereka sehingga mereka bisa mengerti. Dan ingat ya, itu nanti harus dibalikin. Jangan ambil itu sebagai kayak oh that's for me gitu kan, karena mereka kasihan gitu kan. Karena your reputation is at stake juga. Tapi ya pelan-pelan tutup sampai habis semua. Tapi yang susah itu ya kalau udah jadi habit tuh trust itu mahal ya. Benar. Dan apalagi kan disayangnya orang yang biasanya mengambil, mereka akan minjem lagi dari teman-temannya. Dan itu reputationnya udah down dan reputasi itu dibangunnya kan sangat lama. Tapi begitu udah ada orang nih, gue nggak tahu ya, tiba-tiba datang untuk kayak, gue mau minjem untuk apa? I don't know, you kind of turn off gitu loh, kayak langsung kayak, kenapa nih gitu kan? Oke. Dan turns out gak cuma sama kita, tapi ada orang lain yang juga ditanya gitu kan. Itu kan bikin kita jadi question mark kan. Ya. Jangan sampai terlibat judol pinjol. Yes. Oke. Bagaimana lu memaknai financial freedom? Financial freedom sebenarnya buat gua is just contentment sih. Enough. Karena kalau lu nanya orang, when is freedom? A little bit more. Jadi how much is enough? How much is enough? Menurut gue setiap orang akan beda-beda sih. Setiap orang akan beda-beda. Dan gue pun actually don't have like a particular number sih. Okay. I don't have that particular number. Karena yang gue lebih peduli daripada financial freedom sebenarnya lebih kayak time freedom. Right? Apakah if I earn so much more, tapi I sacrifice way more time, apakah itu worth? Apakah financial freedom tuh jadi yang priority number one? Buat gue enggak sih. Kayak time freedom, itu penting. Kayak gue tahu I'm in my 20s, kayak ada hal-hal nanti di umur 30-an yang gue gak bisa lakuin. Jadi ada banyak hal yang berharga yang gue setidaknya aspire to do more di umur 20-an. Right? Itu, and then gue bisa spend time sama keluarga. That's way more important. Gitu kan. Jadi kalau secara financial freedom ya selama, ya lu tahu, ya buat gue sih kalau misalnya you can, invest more than 60%, 50% of your money nih. Udah you can live with just 20%, 10%. Itu udah kayak ya udahlah gitu kan. Mewah. Tapi ya itu proses juga karena kan biasanya lifestyle kita naik juga kan. Tapi if you can invest more than 50%, menurut gua sebenarnya itu udah you're actually living so much better gitu loh daripada majority of orang, dan itu sesuatu yang harus disyukuri loh. Jangan selalu bandingin. Right. Padahal you can actually invest 60% of your money itu kayak udah banyak banget. Jadi is it safe to say that it has nothing to do with the numbers, financial freedom? Nothing to do with the numbers. It's the relationship with money and it's how you feel content. So do you consider yourself financial freedom udah? Dalam definisi gue, I think I'm living the dream. Oke. Wow. Oke. Jadi bagi tips dong, how do you manage your career
without losing your soul? I think yang paling penting punya teman-teman yang selalu ingetin the principles and the values that you have. Kayak gue bersyukur gue selalu diingetin sama I have my mentor gitu kan di gereja. I have people yang selalu check on me gitu, kayak gimana kerjaan lo, kayak lo lagi ketemu siapa dan lain sebagainya gitu. Karena nanti along the way kita misalnya ketemu akan banyak orang. Kadang kita ada tergiur, ini ada opportunity menarik nih, tapi ini orang udah terkenal nih, kayak mungkin kayak nggak punya reputation yang baik. Jadi kadang punya orang-orang yang bisa keep us accountable, kayak ingat ya, stay humble. Sekarang you have mungkin a big following atau gimana, jangan ngerasa sombong, jangan ngerasa di atas, like just keep yourself grounded, ingat gitu kan. Kenapa kita dititipin ini? Kenapa gue misalnya Tuhan lagi titipin this influence, this resources, kayak ya ujung-ujungnya kan bukan buat kita. At least that's what I believe gitu ya. Kayak gue pengen hidup lebih dari untuk diri gue sendiri, tapi buat jadi berkat buat banyak orang gitu. Sebagaimana orang udah jadi berkat buat gue, like that's I think is very important gitu. Finding the right people around you. Oke. Jadi lu lihat uang juga cuma tools ya. There's something more valuable than the money, than the career and everything. That's just the tools ya. Definitely. I think gini, tujuan mobil adalah bukan untuk mengumpulkan bensin sebanyak-banyaknya. Right. Buat apa mobilnya nggak guna kalau cuman ngumpulin bensin? Ujung-ujungnya bensinnya harus dipakai. Tapi bensin itu bakal berasa sia-sia kalau mobilnya nggak tahu tujuannya kemana. Jadi you should know your purpose juga mau kemana supaya mobil itu dengan bensin yang cukup bisa mencapai tujuannya. Oke. Awesome. Gue tuh penasaran nih. Lu kan salah satu financial guru di internet hari ini. Nah, banyak financial influencer lain di luar sana itu kan suka kasih rekomendasi itu, mereka tuh beneran tahu apa enggak sih? Kalau sepengalaman gue, karena gue punya teman-teman yang lakuin itu, sebenarnya mereka lebih probability sih. Jadi, ya it works for a lot of them. Tapi ada juga beberapa yang sebenarnya agak ya debatable juga lah. Apakah itu sebenarnya benar-benar yang niat jahat beneran ada dong. If you put like 10, if you give 10 recommendations dan cuma 2 yang works, dan you jualin 2 yang works ini sebagai ini untungnya gede, tapi sebenarnya yang 8 nggak works, ya kan sebenarnya kayak ya semua orang juga bisa gitu kan. Just give a lot of recommendations gitu. Tapi sekarang kan sebenarnya di Indonesia juga semakin ketat ya urusan kayak gitu. Jadi harus punya license, harus ada analisisnya, nggak boleh cuma kayak kasih semerta-merta doang gitu kan. Apalagi ngepom-pom, ngegoreng gitu. Tapi kalau di sosmed emang ada rules-nya enggak kan? Sebenarnya ada rules-nya. Sekarang OJK lagi lagi ngurusin itu. Ya. Jadi teman-teman interesting. Teman-teman gue juga beberapa kemarin dapat ada surat-surat lah. Serius? Iya. Oh, lumayan serius berarti lumayan ya. Serius. Jadi mereka benar-benar dibenahin. Bahkan yang followersnya belum masih kayak 6.000 ada juga. Dapat. Jadi ya sebenarnya lebih berhati-hati aja gitu. Karena mungkin dia kasihnya benar. Maksudnya dia punya intention yang baik. Bukan intention yang buruk, tapi karena cara orang memahaminya kan beda-beda nih. Nggak semua orang se-skillful itu untuk bilang kayak, kalau dia bilang ini berarti udah pasti benar dong. Tapi mungkin kalau orang yang pintar kan, ini analisis yang menarik nih. Referensi yang gue bisa pelajarin lebih lanjut lagi nih. Itu kan bisa jadi ideas yang sebenarnya ya bagus juga gitu kan. Dan kita butuh banyak influencer di Indonesia yang pinter mengajarkan literasi keuangan. Kalau semuanya benar-benar nggak dibolehin kan, ya bakal nggak seru juga. Orang juga susah belajarnya. Jadi it's a dilema. Tapi ya sekarang puji Tuhan ya OJK lagi banyak sih ngurusin itu supaya directionnya lebih baik lah untuk financial influencer di Indonesia. Just di tengah kondisi dunia yang begini nih, lagi perang, geopolitik sangat tidak stabil dan lain-lain. Boleh dong kasih insight dari kacamata lu yang harus kita perhatiin. Of course variabelnya banyak, tapi in general yang harus kita perhatiin apa? Ini secara personal finance atau secara ekonomi dunia? Secara personal finance. Jujur setelah ini tahun 2026 ini banyak banget ketidakpastian. Yang kita lihat misalnya kayak di Iran, right? Ada Selat Hormuz ini. Buka tutup. Ada jokesnya tuh kejutan weekend. Dimana setiap weekend tuh presidennya Amerika bilang apa, and then minggunya beda lagi beritanya gitu kan. Jadi ketidakpastian itu banyak. Yang namanya investasi, semua yang berhubungan ketidakpastian itu namanya resiko yang besar. Jadi it's actually a really important time 2026 untuk save more. Right? Untuk lebih berjaga-jaga.
untuk take less risk. Even teman-teman gua yang pinter dan apa bilang kayak ini capek banget sih market kayak gini. Gua aja lagi slowing down my spending, taking less risk gitu. Jadi jauh lebih berhati-hati with how you spend. Berhati-hati dengan ketidakpastian di market yang hari ini dan besok bisa berubah beritanya terus. Jadi kita lebih tenang menghadapinya dan gue suka nanti kalaupun misalnya amit-amit things will go really bad, kalau ada krisis, nah gue suka kalau di Mandarin tuh krisis tuh wei ce, yang artinya danger, wei ce itu opportunity. Jadi setiap krisis tuh ada selalu opportunity. Bayangin kalau kita bisa save a lot more, nanti ada krisis, amit-amit terjadi pun kita bisa take the opportunity untuk capitalize that untuk keuntungan kita juga ke depannya gitu sih. Oke. Tapi berasa banget sih semua tuh safe, keep. Di dunia event itu berasa banget, Jess. Semua orang investor segala macam tuh semua keep mundur, event mundur. Wah, itu berasa banget sih. Karena keadaan gak jelas ini ya. Jadi semua orang mikirnya gitu. Safe, perputaran jadi. Dan kayak sebenarnya a little bit on the economy side, kayak kalau misalnya kenapa sih ini sesignifikan itu? Sebenarnya yang orang perhatiin adalah ketika biasanya harga minyak naik, biasanya inflasi itu naik. Right? Ketika inflasi naik, artinya things get way more expensive. Ketika things get more expensive, mereka biasanya akan sacrifice dulu hal-hal yang sifatnya tidak primary. Bener. Marketing, hal-hal yang kayak gitu, events-events. Jadi kayak it kind of make sense juga mereka akan scale back ke hal-hal yang kayak gitu karena harga bahan bakunya naik semua, biaya logistik naik semua. So it's kind of scary karena kalau kita ngelihat inflasi bisa membludak karena urusan harga minyak ini, pabrik-pabrik juga udah ketar-ketir, BBM segala macam, kayak it's actually very safe to just stay calm dan save more in these times. Oke, gue pengen minta komen lu dong tentang, lu memantau kinerja pemerintah nggak sih? Ya, ada memantau. Tentang Pak Purbaya. Oke. What do you think about this guy? I think he's a really smart person. Oke. Tapi dia punya cara pandang yang lumayan berbeda sama yang sebelumnya, Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani itu terkenal sangat prudent, sangat berhati-hati. Whereas Pak Purbaya ini lebih banyak agresif. Sebenarnya ya, I don't know, mungkin ada hubungan politik juga ya. Karena kan kita punya target, kita mau hit certain number of economic growth. Jadi mungkin memang itu yang dibutuhkan. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya masih ada ruang untuk kedepannya terus lebih membaik gitu. Karena kalau kita ngelihat misalnya as per today, kita ngelihat misalnya rupiah 17.200-an. I know ini bukan urusannya Pak Purbaya sebenarnya. Karena kan itu urusannya Bank Indonesia juga gitu. Tapi salah satu hal yang dilirik sama investor asing sebenarnya kalau lihat di Indonesia, kenapa sampai rupiah kita melemah banyak, itu mereka ngelihat dari sisi defisit kita. I'm not gonna say defisit kita gede, kenapa? Mainly karena BBM, kemungkinan besar karena BBM harganya naik, subsidinya yang dikeluarin dari pemerintah untuk BBM jadi naik juga, maupun ada program-program yang mungkin banyak dipertanyakan efektivitasnya gitu kan. Tapi ya hopefully kedepannya bisa terus membaik, dijaga supaya defisitnya nggak melebar gede dan kepercayaan investor asing ke Indonesia makin gede lagi karena supaya kita bisa pertumbuhan ekonominya lebih kencang dan rakyatnya semoga semakin sejahtera. Amin. Tapi di kacamata lu, Menteri Keuangan kita nih kan mainnya gertak-gertak. Aman, gak usah kasih janji secure. Itu menurut lo emang strategi dia buat bangun kepercayaan diri atau emang bener yang dia bilang kita tuh secure dengan kayak Pak Bahlil ya, BBM dijamin 2026 gak akan naik, subsidi bakal terus berjalan. Banyak gertak-gertak gitu tuh, gertak-gertak jangan khawatir. Itu tuh beneran kita secure apa buat bangun kita percaya diri doang? Sebenarnya secara kalau kita lihat Indonesia dibanding negara lain, kita tuh emang way more secure. Dibanding negara kayak Jepang, Korea Selatan, itu sangat punya dependence yang besar banget sama si Selat Hormuz itu. Jadi kalau dibilang secure, kita way more secure dari negara-negara lain. Tapi apakah kita menyepelekan? Sebenarnya kita jangan menyepelekan sepele itu. Ya, gua rasa sih sebenarnya behind the scenes mereka lakuin banyak hal untuk memastikan supply-nya aman gitu. Tapi emang dari sudut pandang ilmu komunikasi memang penting juga untuk meng-reassure the nation bahwa semuanya aman. Karena kalau misalnya dia bisa jadi self-fulfilling prophecy kan, aman orang lebih aman. Tapi kalau misalnya bilang nggak aman, orang makin panik juga. Gitu. Tapi I know behind the scenes we're actually way better daripada negara-negara lain di Asia. Oke. Sekarang kita move on ke your personal life. Oke.
Di podcast lu ditanya gak sih personal life lu? Ada. Ada ya, oke. Gue penasaran, ini gue kenal bapak mamanya Jason. Jadi gue penasaran gimana cara lu dibesarkan, prinsip-prinsip apa aja yang lu ditanamin dari kecil, yang lu pegang, yang bring you here. Yang paling pertama sebenarnya hemat sih. Oh ya? It's actually just very simple hemat aja. Oke. It's kind of funny, gue 2 bersaudara, gue punya koko, beda setahun doang. Kita tuh suka lucu banget dari dulu, dari zaman kita mungkin belum punya income juga. Kalau kita kan setiap tahun tuh ada yang namanya dapat ampau ya. Yeah. Kita tuh bisa, misalnya Sinca nih dapat ampau, kita udah 1 minggu lewat, kita belum buka ampau-ampaunya. Oh iya? Iya. Karena kita juga kayak, ya ini bukan untuk di-spend, ini kayak ya udah di saving. Oh dari kecil tuh itu mindsetnya? Iya, karena kita juga ya thankfully kita nggak yang lavish hidupnya ya. Kita anak rumahan yang kayak lebih seneng di rumah main game gitu kan. Jadi we save a lot of money kayak pas dari zaman-zaman SMA dapat uang jajan tuh. Nah, gue sukanya gini. Ini menurut gue satu prinsip yang orang tua gue lakuin yang gue sangat bersyukur. Jadi gue tuh dikasih uang jajan bukan gue minta baru dikasih. Tapi setiap bulan di-allocate. Oke ya, segini sebulan. Angka itu mau nanti ada surplus, boleh gue keep. Gak harus gue balikin. Di sini gue mindsetnya adalah how much can I keep? Gue nanti punya berapa nih dari uang yang gue bisa tabung dari uang jajan ini. Whereas kalau misalnya mungkin dulu gue punya teman-teman yang pokoknya mau pergi kemana baru minta. Mereka tuh selalu ngerasa uang itu selalu ada, tinggal minta. Beratnya nanti pas udah kerja, ngerasa semuanya selalu ada. Karena udah terbiasa kayak gitu. Whereas gue dari kecil, dari SMP udah dilatih, dikasihnya kita setiap bulan. I think itu sangat meng-shape my personal finance point of view lah ya. Jadi kayak to save, kalau nggak harus di-spend, nggak usah. Kalau misalnya mau beli barang, jangan buru-buru. Tunggulah minimal sehari 2 hari mikirin dulu beneran mau beli nggak gitu kan. Sebisa mungkin kalau ada diskon beli. Jangan selalu nyari kalau lagi butuh. Kalau ada hal yang kemungkinan nanti akan butuh tapi lagi diskon, lagi sale, lumayan buy it gitu kan. Jadi I think itu ya I don't know, mungkin mostly Chinese parents seperti itu. Gue nggak tahu gimana, tapi gue di raise-nya seperti itu. Wow, culture ini ngebentuk banget cara lu ngeliat uang ya. Yes. Bagus juga tuh. Dan satu hal sebenarnya yang banyak juga orang tua gue ajari itu tentang giving sih. Tentang memberi gitu. Jadi dulu zaman-zaman kalau misalnya masih di sekolah minggu, masih kecil, selalu dibilang, ayo persembahan. Dulu kan gak punya duit kan. Jadi dulu lucu, orang tua gue titipin duit ke gue untuk gue persembahan di gereja gitu kan. Jadi berapapun kita giving gitu kan. Kalau misalnya kita nanti udah dapat uang jajan pun diajarin. Kalau dulu gue diajarin perpuluhan gitu kan. Jangan lupa perpuluhan ya. Padahal kan itu duit-duit mereka juga gitu kan. Dan bukan duit yang gue earn gitu kan. Tapi sehingga dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu gue jadinya nggak melekat terlalu banyak untuk kayak uang tuh benar-benar harus ditimbun banget. Emang ada hal-hal yang kayak tentang giving, hal-hal tentang kayak ketika ketemu orang kita coba, kalau kita ngajak orang ketemu kita yang traktir gitu kan. Jangan kita pura-pura ke toilet dan gimana. Jadi just smart money habits itu sih yang gue bersyukurnya dapat dari orang tua, dan mereka tuh actively ngajarin, nggak yang tunggu sampai ditanya dulu baru kasih tahu. Nice. Tentang giving ya, penting tuh ya. Tentang giving. Gue pengen tahu juga tentang keputusan finansial terbaik lu apa? Dan kesalahan keputusan finansial terburuk lu apa dan lessonnya apa? Keputusan finansial terbaik gua, ini sebenarnya agak lucu sih. Tapi weirdly adalah gua beli di e-commerce topi anak SD. Oh, wow. Yes, karena itu yang akhirnya jadi IP, intellectual property gua di konten. Kalau gua ketemu orang, mereka mungkin kadang ada yang lupa nama gua, tapi mereka ingat lu yang suka pakai topi anak SD. Wow, that's powerful. It brings so many opportunities dalam hidup gua. Gua ingat gua masih ada transaction-nya. Itu 10.000 doang gua beli. Right? Jadi it's the best investment so far. Topi SD lu yang lemes itu kan? Yang lemes ya. Good, udah. Itu masih OG. Jadi gue mungkin udah setahun 2 tahun ini masih pakai yang sama gitu kan. Ada serap sih beberapa gitu.
That's probably my best financial decision ya in terms of Iya, beli barang gitu ya. Kalau my worst financial decision adalah ya invest di crypto sih. Oke. I lost so much money. Oke. Gue inget banget waktu itu masalahnya gini, nggak cuman lose a lot of money, tapi gue pakai istilah itu margin. Jadi gue pakai utang untuk masuk ke dalam satu posisi. Jadi losses gue tuh amplified. Misalnya cuman hilangnya misalnya 20%, tapi gue bisa hilangnya jadi kayak 80%. Dan itu bring a lot of setback dalam hidup gue gitu kan. Di situ gue belajar sangat penting tentang yang namanya risk management. Seyakin-yakinnya kita, sepinter-pinternya kita udah analysis sebaik mungkin, selalu leave room for error. Oke. Gitu kan. Jangan put too much money over there. Makanya yang tadi gue bilang kayak Isaac Newton gitu kan. Misalnya greget nih, tapi kayak gue pengen bener nih, gue tahu ini bener gitu kan. Ya, don't put like 80% of your money, 70% of your money, apalagi pakai utang lagi kan untuk ngelakuin itu. Itu lebih parah lagi tuh. Lebih parah lagi gitu kan. Jadi I lose money more than I afford. Dan itu setbacknya lumayan. Karena bayangin kayak, berapa tahun kerja hilang dalam semalam gitu. Wow. Stres gak lu? Stres banget. Dan itu hari Sabtu gue inget bangun pagi. Dari itu gue vakum lah dari dunia investment for. Oke. Kalau hari ini nih semua uang lu hilang, investment lu hilang, lu akan start over dengan cara apa? Gue akan utilize my skills. Gue ngerasa my skills sekarang adalah communication, bikin konten. Jadi I'm gonna do a lot of content creation. Gue akan try all the things di dunia konten. Sekarang lagi rame kayak misalnya affiliate, right? Freelance, bikin agency lah, tawarin lah ke UMKM untuk bikin konten buat mereka, right? Puter cara gitu kan, tawarin ke teman-teman yang udah punya bisnis kayak gue bisa bantu apa di tempat lu gitu kan, I'm willing to work for free gitu kan, just pay me ketika you get value out of it gitu kan. Jadi gain cash flow lah ya. Gain cash flow dan mainly by services. Gitu, karena modalnya nol atau ya pretty much yang very minimum lah untuk kita keluarin duitnya. Whereas kan kalau kita beli barang kan butuh modal yang besar ya. So I would do that. Pertanyaan berikut, pertanyaan patah. Kriteria cewek Jason seperti apa? Kriteria cewek gua yang pertama cinta Tuhan, udah pasti. Kalau ngomongin tentang finance mungkin punya money habits atau perspektif tentang uangnya itu lumayan mirip. Gua nggak tahu kenapa ya, tapi gua suka sama cewek tuh yang mindful with their money. Jadi dia tidak hidup sangat lavish, gitu kan. Bukan berarti gue pengen untuk provide untuk dia, tapi gue pengen untuk dia punya sense of money-nya tuh kuat juga, gitu kan. Kalau secara kepribadian ya lagi nggak terlalu mikirin sih sebenarnya sih, tapi ya baik, pintar, a good communicator. Good communicator. Bisa berbaur sama orang-orang, right? Disukain sama nyokap sih itu salah satu yang penting. Karena that's my filter gitu. Kalau nyokap suka biasanya banyak hal yang bisa jadi insight like women's point of view, gitu. Apalagi ya? Did I miss something? Sebenarnya ini salah satu yang gue ngerasa quite important ya. Ada mutual ya, gue nggak tahu kenapa ya. I cannot meet someone yang bener-bener stranger. Karena kayak I need to know dari perspektif teman atau dari perspektif yang lain kayak ini orang berarti gimana. Karena semua orang kan akan pitching ya. Misalnya they try to show their best side. Jadi pengen ngelihat juga sisi lainnya sih. Make sense. Gitu. Lu boleh nggak jawab ya pertanyaan berikut? Posisi itu udah terisi apa kosong? Kosong. Kosong. Masih belum terisi. Belum terisi. Pertanyaan cepat. Money can buy happiness, yes or no? Yes, partly. Pilih invest apa build business kalau lu? Build business. Build business dulu, baru invest. Sekarang lu lagi running business gak? Ada. Bikin apa? Ada lagi bikin consulting for entrepreneurs gitu. Bikin personal branding, sama ada bikin media juga. Lebih bahaya miskin atau orang yang kelihatan kaya? Miskin, tapi miskin dalam definisi yang ya nggak harus hidupnya lavish. Lebih bahaya mana? Lebih bahaya. Lebih bahaya pengen kelihatan kaya. Menurut lu uang itu
ini ada dua pandangan nih, ngerubah orang atau uang itu justru memperjelas itu orang siapa. Lebih kemana? Memperjelas orang itu siapa. Amplifier, Bukan ngerubah ya. bukan ngerubah. Oke. Terus in this economy banyak anak-anak muda tuh masih berdebat tentang pengen punya rumah. Nah, menurut lo mendingan punya rumah, fight untuk punya rumah seperti kata orang tua kita, fight punya rumah atau punya cash flow? Cash flow. Jangan maksain beli rumah ya. Jangan maksain dulu. Karena pertama, kalau paksa KPR beli rumah, you cannot afford. Terus juga rumahnya bukan yang lu bener-bener pengen mau. Right. You lock yourself, gak bisa punya opportunity kerja di beberapa tempat. Whereas kalau sewa, you can move around different places. Dan tunggu sampai udah mau nikah. Karena kalau udah beli rumah, tapi pasangannya gak suka di sana, sayang Repot juga. ya. Iya. Oke, make sense. Terus kalau dibilang semua orang bisa kaya, setuju gak? Setuju. Oh ya? Setuju. Kaya to a certain degree tidak hidup dalam kemiskinan. Oke. Tapi yang namanya structural poverty ada. Oke. Tapi kalau di-equip, pelan-pelan orang bisa kok keluar dari sana. Oke. Ini tim kreatif gue udah gini. Waktunya udah habis, udah sejam lebih. Gue masih punya banyak pertanyaan. Oke, terakhir. Di negara berkembang, kayak Indonesia, kita tuh punya kecenderungan untuk fulfill tekanan sosial tuh. Social pressure untuk terlihat oke dan seterusnya. Nah, mindsetnya harus gimana supaya kita bisa tetap rasional dan mikirin apa yang penting? Silakan. Di Indonesia, cari kaya itu gampang. Karena semua orang pengennya kayanya cepat. Nggak mau kayanya pelan. Oke. Kalau misalnya mau kayanya cepat, siap-siap stuck aja di situ terus. Karena you're trying to play rich, kelihatan keren, kelihatan kaya. Tapi kalau mau kaya pelan sebenarnya simple. Cari opportunity sebaik mungkin. Semua orang di Indonesia, majority anak muda udah punya media sosial, punya internet, connected ke AI, bisa coba cari banyak hal. Ya, put a little bit more effort. Give the extra mile. Gitu kan. Ketika lu bisa push your extra mile dan dapetin those opportunities, sebenarnya itu tidak sesusah itu. Right? Tapi mau terus belajar, mau untuk willing to put the effort lebih dari teman-teman nongkrong lu, teman-teman main lu. It's okay to say no. Kalau misalnya lu diajak ke tempat atau nongkrong di saat lu pengen build something, right? Emang ada hal-hal yang lu harus sacrifice sih. Kalau nggak ada hal-hal yang lu mau korbanin, ya udah, ya stay there aja gitu, nggak apa-apa juga sih, gitu sih. Oke. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you banget, Tejas. Oke, teman-teman, sekian episode hari ini. I'll see you guys the next episode. Bye, guys.